أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta daurah Arabiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki materi i'rab yang keempat dengan tema membatasi makna i'rab. Berkaitan dengan tema ini, kita awali dari pengertian atau definisi makna i'rab. Yang dimaksud makna i'rab adalah nama. Isim di sini maksudnya nama ya, yang menunjukkan fungsi atau wazifah kalimah berdasarkan posisinya dalam jumlah. Atau makna i'rab itu adalah satu istilah yang ditetapkan oleh ulama Arab untuk menunjukkan kepada fungsi kalimah. Dalam hal ini makna i'rab ada tiga: satu fi'il, dua isim, tiga huruf. Makna i'rab pada fi'il sebagaimana yang sudah kita pahami ada tiga ya. Fi'il madi menunjukkan telah, seperti dzakarul mu'minu rabbahu, seorang mukmin telah mengingat Robnya. Yang kedua, makna i'rab fi'il adalah mudhari', sekarang, seperti yadhkurul mu'minu rabbahu, seorang mukmin sedang mengingat Robnya. Yang ketiga adalah amr, perintah ya, untuk yang akan datang. Contoh, udhkur rabbaka, ingatlah Robmu. Jadi makna i'rab untuk fi'il tidak lepas dari yang tiga ini: madi, mudhari, dan amr. Yang kedua, makna i'rab pada isim ini tergantung kepada i'rabnya. Ada isim marfu, ada 8 isim marfu, berarti ada 8 makna i'rab untuk isim marfu. Yang kedua isim mansub, ada 13 makna i'rab untuk isim mansub. Yang ketiga isim mahfudz atau kita kenal dengan istilah majrur, ada 3 makna i'rab untuk isim majrur. Sedangkan makna huruf ini lebih banyak ya, yaitu ada 66 makna huruf. Kita awali dari makna i'rab isim marfu. Sebagaimana yang sudah kita pahami dalam ilmu nahwu, bahwa isim marfu itu diketahui dari tanda rofa. Tanda rofa itu dhammah untuk isim mufrad, untuk jamak taksir, untuk jamak muannats salim, untuk ghair munsharif, kemudian alif untuk isim musanna, kemudian wawu untuk asmaul khamsah, untuk mudzakkar salim, lalu dhammah muqaddarah untuk isim maksur dan isim manqus. Nah, ini sudah kita pahami di ilmu nahwu. Yang pertama, makna i'rab isim marfu adalah mubtada. Contoh, Al-Qur'anu nurun, Al-Qur'an adalah cahaya. Al-Qur'anu makna i'rabnya sebagai mubtada, i'rabnya marfu, tandanya dhammah. Yang kedua, khobar. Contoh, hadza Qur'anun, ini adalah Al-Qur'an. Qur'an di sini makna i'rabnya adalah khobar yang menerangkan. Kemudian tiga, yanfa'ul Qur'anu, Al-Qur'an itu memberi manfaat. Al-Qur'anu di sini memberi makna i'rabnya adalah fa'il ya, karena terletak setelah fi'il maklum. Yang keempat, naib fa'il, quri'al Qur'anu, Al-Qur'an telah dibaca, makna i'rabnya adalah naibul fa'il. Yang kelima, isim fi'il naqis, isim kana dan saudaranya. Kanal Qur'anu nuron, Al-Qur'an adalah cahaya, keadaan Al-Qur'an adalah cahaya. Al-Qur'an di sini sebagai isim kana. Yang keenam, khobar, huruf yang menyerupai fi'il atau khobar inna dan saudaranya, seperti innal Qur'ana nurun, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah cahaya. Yang ketujuh, isim untuk huruf yang menyerupai laisa, yaitu hurufnya ma, in, la, dan lata. Ada 4 ya. Laisa ini
saudaranya kana. Berarti tugasnya meropakkan isim dan menasabkan khobar. Contoh di sini, mal Qur'anu dolan. Al-Qur'an itu tidak menyesatkan. Ma di sini maknanya seperti laisa. Kemudian yang ke-8, tabi marfu. Tabi supaya tabi itu maksudnya yang sudah kita bahas di ilmu nahwu ada 4 ya. Ada na'at, taukid, badal, dan ataf. Sini contohnya al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Tabi marfunya adalah al-qawiyyu, itu makna i'rabnya sebagai sifat ya. Itulah makna i'rab untuk isim marfu. Nah, kita lihat praktek praktis di sini memahami makna i'rab isim marfu dalam Quran. Surat Ar-Rum yang kedua, ayat kedua, ghulibatir rumu. Ar-Rum di sini makna i'rabnya naibul fa'il karena terletak setelah gulibat fi'il majhul. Yang kedua, ayat keempat, lillahil amru. Al-amru di sini adalah sebagai mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Khobarnya lillahi itu muqaddam, didahulukan. Kemudian yang ketiga, yafrahul mu'minun. Al-mu'minun makna i'rabnya adalah sebagai fa'il karena terletak setelah fi'il yaitu yafrahu. Yang kelima, ayat kelima, al-azizu ar-rahimu. Keduanya sebagai khobar untuk huwa ya. Al-azizu dan ar-rahimu makna i'rabnya adalah khobar. La yukhlifullahu, Allahu sebagai fa'il karena terletak setelah fi'il maklum. Lalu ayat yang ke-8, ma khalaqallahu samawati. Allahu makna i'rabnya sebagai fa'il karena terletak setelah fi'il yaitu khalaqa. Ayat 8, wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Kafirun di sini i'rabnya marfu, makna i'rabnya adalah khobar untuk inna. Nah, inilah cara menganalisa makna i'rab untuk isim marfu. Jadi sekali lagi, makna i'rab isim marfu tidak jauh dari 8. Berikutnya makna i'rab untuk isim mansub. Ini ada 12 ya. I'rab isim mansub tanda nasab itu ada fathah, kasroh, alif, ya, dan fathah muqaddarah. Yang pertama maf'ul bih atau objek. Contoh, qara'a Utsmanur risalah. Utsman telah membaca surat. Ar-risalah di sini makna i'rabnya maf'ul bih sebagai objek. Yang kedua maf'ul lah atau maf'ul li ajli, keterangan alasan pekerjaan. Contoh, ataituka ta'dziman laka. Aku mendatangimu karena mengagungkan kepadamu. Ta'ziman makna i'rabnya maf'ul li ajli. Yang ketiga maf'ul fi, keterangan waktu atau tempat pekerjaan. Asumu syahra syawalin. Saya melaksanakan saum di bulan Syawal. Syahra makna i'rabnya maf'ul bih, keterangan untuk waktu. Yang keempat maf'ul ma'a, keterangan penyerta. Ji'tu wal laila. Aku datang bersamaan dengan malam hari. Al-laila makna i'rabnya adalah maf'ul ma'ah. Yang kelima maf'ul mutlaq, salah satu maknanya untuk menguatkan pekerjaan. Contoh, qara'tul qur'ana qira'atan. Aku telah benar-benar membaca Al-Qur'an. Aku benar-benar telah membaca Al-Qur'an. Qira'atan di sana makna i'rabnya maf'ul mutlaq. Yang keenam hal menjelaskan keadaan. Shallal mu'minu khashi'an. Seorang mukmin telah sholat dalam keadaan khusyuk. Khashi'an di sini makna i'rabnya sebagai hal, menjelaskan sahibul halnya yaitu al-mu'minu. Yang ketujuh tamyiz, penjelas bagi yang samar-samar. Contoh, ja'a ishruna taliban. Telah datang 20 siswa. Taliban makna i'rabnya adalah tamyiz. Yang kedelapan mustasna, yang dikecualikan. Contoh, uhibbun nas illal hasuda.
Aku mencintai orang-orang kecuali orang yang hasud. Al-hasuda makna i'rabnya mustasna. Yang kesembilan khobar fi'il nakis ya, atau khobar kana dan saudaranya. Contoh kanal khairu kathiron, kebaikan itu kathiron banyak. Kathiron di sini sebagai khobar fi'il nakis atau khobar kana. Yang ke-10 isim untuk huruf yang menyerupai fi'il seperti innal khaira kathirun, sesungguhnya kebaikan itu adalah banyak. Al khaira makna i'rabnya isim inna. 11 khobar huruf yang menyerupai laisa ya. Sini contohnya mal malu afdola minal ilmi, tidaklah harta itu lebih utama daripada ilmu. Afdola di sini sebagai khobar ma. 12 tabi mansub, ada 4, ada sifat taukid badal dan atop. Contoh di sini innal hajjal mabruro jazauhu ya, tambah alif, jazauhu al jannatu, sesungguhnya haji yang mabrur balasannya adalah surga. Al mabruro di sana sebagai sifat, makna i'rabnya adalah sifat yang mansub. Itulah 12 untuk makna i'rab isim mansub. Ketika kita membaca isim yang i'rabnya mansub, maka maknanya dikembalikan kepada 12 ini. Kemudian kita lihat contoh praktek memahami isim mansub dalam surat Nuh ayat 1. Kita temukan 2 isim mansub, yaitu arsalna nuhan, kami telah mengutus Nuh. Nuh i'rabnya mansub, tandanya fathah karena isim mufrad sahih akhir, makna i'rabnya maf'ul bih. Yang kedua angdzir qaumaka, qauma i'rabnya mansub, tandanya oleh fathah karena termasuk isim mufrad sahih akhir, makna i'rabnya sama sebagai maf'ul bih karena terletak setelah fi'il dan fa'il. Ayat ketiga ani'budullaha, Allah juga termasuk maf'ul bih, makna i'rabnya maf'ul bih, i'rabnya adalah mansub, tandanya fathah karena isim mufrad. Ayat keempat inna ajalallahi, ajala di sini sebagai isim inna, i'rabnya mansub, makna i'rabnya isim inna, tanda nasabnya oleh fathah karena isim mufrad. Kemudian da'autu qaumi, nah qaumi di sini sebetulnya mansub ya, hanya bersambung dengan ya mutakalim. Tanda i'rabnya nanti ada pembahasan hadfu, ada yang dibuang ya, nanti ada pembahasan khusus ini. Kemudian lailan, qaumi sebagai maf'ul bih, lailannya sebagai maf'ul fi, keterangan waktu ya. Kemudian naharonnya sebagai atop karena ada waw. Itulah penjelasan untuk makna-makna isim mansub. Yang berikutnya adalah makna i'rab untuk isim majrur. Tanda jar sebagaimana yang sudah kita bahas, ada kasroh, ada huruf ya, ada yang fathah, kemudian kasroh muqaddarah. Makna untuk i'rab isim majrur ada 3. 1 majrur ilaih atau isim majrur seperti fis sama'i nujumun, di langit ada banyak bintang. As-sama'i i'rabnya adalah jar, kemudian makna i'rabnya isim majrur. 2 mudhof ilaih seperti amalul muslimin mas'ulun, amalan umat Islam akan diminta pertanggungjawaban. Al-muslimin i'rabnya jar, tandanya iya karena mudzakkar salim, maknanya mudhof ilaih. 3 marartu bil waladis sholih, aku melewati anak yang soleh. Ini makna i'rabnya tabi majrur, yaitu lafadz as-sholihi ya, yang di garis bawahnya as-sholihi itu sebagai sifat. Kemudian kita lihat contoh praktek memahami isim majrur, makna isim majrur. Pertama, ini surat At-Tin, fi ahsani taqwimin. Ahsani makna i'rabnya majrur oleh fi, taqwimin itu majrur menjadi mudhof ilaih. Ayat 5-nya summa radadnahu asfalas safilin. Safilin di sini
isim majrur, tandanya ia karena mudzakkar salim, maknanya mudhof ilaih. Ayat ke-6 ghairu mamnun ya. Mamnun juga sama, termasuk isim majrur, tandanya oleh kasroh karena isim mufrad. Di sini maknanya adalah mudhof ilaih. Ayat ke-7 biddin, ad-din isim majrur, tandanya kasroh karena mufrad, maknanya isim majrur oleh bi. Kemudian bi ahkami isim majrur, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad, kemudian maknanya majrur ilaih atau isim majrur oleh bi. Lalu al-hakimin ini adalah isim majrur yang tanda jarnya huruf iya karena mudzakkar salim, maknanya mudhof ilaih. Nah, itulah pembahasan tentang makna i'rab ya. Ada makna i'rab pada fiil, madi, mudhari dan amr. Ada makna i'rab pada isim, ada isim yang dibaca marfu, ada isim yang dibaca mansub dan yang dibaca majrur. Masing-masingnya memiliki banyak makna. Demikian untuk materi yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين